Dokter Tifa memegang kunci permasalahan dari orang yang menyerang pribadinya. Dan saya justru tidak malah anti terhadap Dokter Tifa, tapi saya malah semakin kagum. Saya semakin merasa bahwa Dokter Tifa benar-benar adalah seorang pejuang yang dimana dia melupakan kepentingan pribadinya, melupakan kepentingan keinginan dirinya dengan cara bagaimana dia membiarkan kasus pribadinya mengenai dirinya, tapi dia tidak bisa dinegosiasi. Dia tidak bisa dilakukan rayuan-rayuan untuk berbalik arah. Saya bangga berteriak melawan Jokowi. Saya bangga di posisi ini. Kalau saya saja ditawarin nominal lumayan, apalagi sekelas Dokter Tifa. Dan dia sekarang hutang piutang sebesar 480 juta, tiba-tiba hari ini dilakukan eksekusi hanya untuk menjatuhkan mentalitas dari Dokter Tifa. Orang-orang Jokowi mungkin berpikir akan orang yang mendukung Dokter Tifa akan menjauh dari Dokter Tifa dan sudah berhenti mendukung Dokter Tifa karena dia punya kesalahan. No, bagi saya Dokter Tifa lebih berharga daripada Rismon. Bagi saya Dokter Tifa lebih terhormat daripada Egy Sujana. Karena kalau dia mau hanya sekedar 480 juta sangat kecil didapatkan oleh Dokter Tifa kalau mau menjual konsistensi dan integritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ini ada berita soal Dokter Tifa yang akhirnya digoreng juga tuh sama para termul ya di sosial media, di akun live TikTok ya, padang goreng. Ya, lagi-lagi karakter Dokter Tifa bener-bener dihabisi. Padahal ini masalah sudah lama ya, sejak tahun 2019. Ini masalah pun masalah pribadi antara Dokter Tifa dan temannya. Masalah uang guys, masalah hutang gitu ya. Dan ini tidak masalah untuk rakyat lainnya gitu loh. Tapi entah kenapa tiba-tiba di ujung akan persidangan kok tiba-tiba muncul. Dan langsung viral tuh, dibahas oleh para termul. Pada bahagia para termul itu mengatakan bosnya inilah keaslian dari Dokter Tifa gitu. Tapi teman-teman semua, kita harus ingat, justru semakin ini dibuka, justru semakin besar dan semakin kuat juga dukungan untuk Dokter Tifa. Coba bayangkan, Dokter Tifa yang seperti ini saja beliau tidak mau membelot. Beliau tetap kekeh dan tegar untuk menghadapi, untuk membongkar kasus ijazah ini. Jujur aja lah ya, sebenarnya beliau bisa saja untuk minggir, menepis agar semua masalah bisa selesai. Contohnya Rismon Sianipar yang dulu jelas-jelas sudah dilaporkan soal ijazahnya. Sekarang mana? Hening kan? Kalau Dokter Tifa hanya menginginkan uang, itu gampang banget. Beliau pasti akan bisa mendapatkan banyak uang, tapi integritasnya akan hancur. Pendukungnya akan pergi semua. Nah, itulah yang beliau pegang. Amanat dari para pendukungnya. Nah, akhirnya berujung eksekusi pada apartemennya. Buntut dari kasus Wan Prestasi atau gagal bayar hutang kepada rekannya Sofia Natali, kasus ini bermula pada tahun 2019 saat Dokter Tifa meminjam uang yang totalnya mencapai 145 juta. Tapi dikonversikan menjadi emas. Harga emas ketika itu dan jika dikalikan dengan harga emas sekarang itu kurang lebih ya sekitar 500-an juta ya guys. Nah, yang sangat membahagiakan, gua melihat postingan ataupun tweetan dari Dokter Tifa yang mengatakan, namun saya tidak akan membiarkan semua tekanan itu mengubah siapa diri saya. Saya tetap percaya bahwa tanggung jawab harus diselesaikan dengan tanggung jawab. Saya tetap percaya bahwa hukum harus dihormati dan saya tetap percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan melalui cara-cara yang bermartabat. Karena itu kepada seluruh sahabat dan para pejuang yang selama ini berjalan bersama saya ingin menyampaikan satu hal. Jangan biarkan berbagai tekanan yang saya alami ini melemahkan semangat kita untuk terus mencari dan memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Saya tidak meminta siapapun membela saya sebagai pribadi. Yang saya harapkan hanyalah agar semangat untuk menjunjung kejujuran, integritas, dan keberanian tidak pernah padam. Luar biasa sekali guys, luar biasa sekali. Coba bayangkan tekanan begitu besar kepada Dokter Tifa, tapi beliau tetap yakin, tetap tegar, tetap berdiri tegak lurus untuk berada dalam kebenaran. Coba apalagi yang bisa membuat kita lemah sebagai pendukung Dokter Tifa? Justru inilah penyemangat, pembakar api semangat. Oke teman-teman semua, bagaimana menurut pandangan Bang Farlok, dan Bang Farlok juga akan pasang badan untuk Dokter Tifa ya. Karena ini bukan persoalan ijazah guys. Kita harus ingat, ini adalah kill the messengers. Oke, ini dia videonya.
saat ini sudah mulai muncul serangan-serangan yang dilakukan kepada Dr. Tifa. Hari ini Dr. Tifa mendapatkan ujian, diserahkan eksekusi apartemennya oleh seseorang yang mengatakan dia punya masalah hutang piutang. Oke, hal itu saya tidak mau membela karena itu ranah pribadi dari Dr. Tifa. Kalian sudah mendengar beritanya, teman-teman? Kalian sudah mendengar beritanya yang berkaitan dengan Dr. Tifa yang hari ini bagaimana diberikan surat eksekusi untuk mengambil alih apartemen atas dasar hutang piutang. Saya dalam hal ini tidak mau masuk ke ranah pribadi karena ini adalah hak dan apa yang melekat kepada Dr. Tifa. Saya tidak mau ngurusin itu hak dia dan itu adalah wewenang dia. Tetapi saya justru melihat kalau orang kasus ini sudah 4,5 tahun yang lalu dieksekusi sudah lebih dari setahun, tapi kenapa baru sekarang dimunculkan? Coba kita pikir secara jelas. Betul ya teman-teman ya, kasus ini sudah dimulai 4,5 tahun yang lalu, eksekusi surat itu sudah ada setahun yang lalu, kenapa baru dilakukan sekarang? Orang yang mulai diserang pribadinya, entah benar atau tidak ketika sedang menghadapi permasalahan, maka secara psikologis perang, ya, sea war, artinya orang ini sedang memegang kunci kelemahan dari pihak lawan yang mencari kelemahan secara pribadi. Kalian bisa memahami teman-teman yang saya katakan? Ketika Dr. Tifa saat ini sedang menghadapi ujian, di mana rumahnya disita atas dasar eksekusi hutang piutang, padahal ini kasus sudah 4,5 tahun yang lalu, keluar putusan sudah setahun yang lalu dan baru dilakukan sekarang, maka secara psikologis perang atau sea war, bahwa Dr. Tifa memegang kunci permasalahan dari orang yang menyerang pribadinya. Dan saya justru tidak malah anti terhadap Dr. Tifa, tapi saya malah semakin kagum. Saya semakin merasa bahwa Dr. Tifa benar-benar adalah seorang pejuang yang dimana dia melupakan kepentingan pribadinya, melupakan kepentingan keinginan dirinya dengan cara bagaimana dia membiarkan kasus pribadinya mengenai dirinya, tapi dia tidak bisa dinegosiasi. Dia tidak bisa dilakukan rayuan-rayuan untuk berbalik arah. Teman-teman, cuma 480 juta kalau tidak saya salah lihat tadi. 480 juta. Kecil ini kalau Bunda Tifa, Dr. Tifa ini mau mengambil uang dengan cara restoratif justice. Akan banyak orang yang ini. Dan pasti selesai. Setiap gabung ke kubu Jokowi, permasalahan apapun kalian selesai. Tapi setiap kalian bermusuhan dengan kubu Jokowi, maka kalian akan terancam kesalahan-kesalahan pribadi kalian akan diungkap. Salah satu contoh adalah Rismond. Ketika Rismond masih bergabung dengan kelompok ini, bagaimana dia diserang tentang ijazah palsunya. Padahal saat itu belum ada pembuktian secara investigasi. Tapi ketika Rismond bergabung dengan mereka, padahal sudah dilakukan investigasi dan terbukti benar Rismond ijazahnya palsu dan memalsukan kematiannya, mereka melindunginya. Ini kelompok iblis atau kelompok manusia, teman-teman? Saya tanya kepada kalian, kita berpikir secara sehat. Ini kelompok manusia atau kelompok iblis yang ketika apapun yang dilakukan orang itu asal bergabung dengan kelompoknya dianggap benar. Tetapi ketika orang itu tidak berada di kelompoknya diserang pribadinya. Makanya saya bilang, saya bangga berteriak melawan Jokowi. Saya bangga di posisi ini. Kalau saya saja ditawarin nominal lumayan, apalagi sekelas Dr. Tifa, dan dia sekarang hutang piutang sebesar 480 juta tiba-tiba hari ini dilakukan eksekusi hanya untuk menjatuhkan mentalitas dari Dr. Tifa. Orang-orang Jokowi mungkin berpikir akan orang yang mendukung Dr. Tifa akan menjauh dari Dr. Tifa dan sudah berhenti mendukung Dr. Tifa karena dia punya kesalahan. No, bagi saya Dr. Tifa lebih berharga daripada Rismond. Bagi saya Dr. Tifa lebih terhormat daripada Egy Sujana. Karena kalau dia mau hanya sekedar 480 juta sangat kecil didapatkan oleh Dr. Tifa kalau mau menjual konsistensi dan integritasnya. Mari kita berpikir secara logika. Mari kita berpikir secara logis. Jika kalian sedang melawan sebuah kejahatan dan kalian diserang pribadi bukan permasalahan pokok dari permasalahan yang Anda perjuangkan, yakinlah Anda di jalan yang benar. Maka ketika orang berharap, pendukung-pendukung Jokowi berharap kita akan menjauh dari Dr. Tifa, saya justru bangga berada di barisan Dr. Tifa karena dia diserang hal pribadinya sedangkan dia sedang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi atas ijazah Jokowi. Salah kalian strateginya. Justru ini semakin menguatkan kita untuk mendukung dan di belakang Dr. Tifa dan Roy Suryo. Justru ini semakin memperlihatkan kita bagaimana liciknya
rezim bekas-bekas rezim Jokowi ini, orang-orang Jokowi ini memang sangat-sangat licik. Dia kira dengan cara menyerang Dr. Tifa, dengan tiba-tiba dimunculkannya kasus ini dan dia dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terus kita diharapkan mau membiarkan Dr. Tifa berjuang sendiri karena dia punya hutang piutang. No, salah kalian. Ini bisa berlaku kalau ini dilakukan oleh pendukung-pendukung Jokowi. Ini berlaku kalau isi kepala seperti pendukung Jokowi yang kosong-kosong melompong itu. Saya pernah bilang bahwa salah satu bagian organ tubuh manusia yang paling mahal yang dijual kalau itu adalah terindikasi ternak Jokowi, maka bagian otak yang paling mahal untuk dijual. Kenapa? Karena otaknya nggak pernah dipakai. Bang Farlok apa bisa aja, masa termo nggak pakai otak? Lah terus selama ini mereka mikir pakai apa? Pakai dengkul. Lihat dengkul mereka banyak bekerja keras daripada otak mereka. Jadi kalau strategi kalian mengancam Dr. Tifa dengan memunculkan aksi untuk melakukan eksekusi terhadap hutang piutang apartemen Dr. Tifa, kalian salah, Mas. Ya, kalian salah, Jokowi. Salah kubu kalian melakukan itu. Justru simpati kami semakin besar. Semangat kami semakin menggumpal untuk terus berjuang bersama Dr. Tifa. Kalau tidak percaya nanti lihat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. DM kepada saya sudah puluhan yang menyatakan akan hadir. Bang, saya akan hadir ya Bang ya. Nanti ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tadi saja ketika cuman sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mampu menampung pendukung Roy Suryo. Apalagi ini nanti di Jakarta Timur Pengadilan Negeri. Maka datanglah teman-teman. Ini bukan apa-apa. Ini menunjukkan soliditas militansi kita perjuangan untuk menegakkan apa yang kita yakini bertahun-tahun selama ini. Ya, yang dukung Roy Panci dan Tifa teroris tangkap dan kebiri. Akun palsu cuman titik, cuman mau nyari pansos ya Mas ya. Ya, cuman cari pansos karena kamu tidak punya. Emang pernah pendukung Jokowi itu mampu menampakkan mukanya, berdiskusi dengan baik, isi kepalanya? Nggak ada. Nggak ada. Bang Darmo AG, saya cuma jalan kaki ke pengadilan. Bang Darmo AG, kita ketemu di sana ya. Obat stres naik drastis. Loh, yang stres itu Jokowi. Ini sebentar lagi hari Kamis, dia kalau nggak datang akan dibully seluruh Indonesia. Makanya kenapa kurap-kurap di muka Jokowi semakin parah. Semakin timbul. Kalian nggak lihat ya foto terakhir Jokowi di Lampung bagaimana kerutan-kerutan dan kurapnya semakin parah. Coba lihat, silakan kalau nggak percaya. Ini bukan menyerang pribadi ya, tetapi ini adalah sebuah kenyataan gitu loh. Tidak ada penyakit paling memalukan bagi seorang mantan presiden itu selain kurap. Penyakit-penyakit keren biasanya dari mantan presiden. Sakit ginjal, ya, sakit jantung yang biasa dialami oleh mantan presiden kita, seperti yang dialami Bung Karno, Pak Hatta juga mengidap penyakit itu. Tapi ada mantan presiden penyakitnya kurap, gak keren banget, ya. Setidak keren para pendukungnya hanya karena kurap, karena kebanyakan berbohong, ya. Jadi karena di Komal 11 sedang menertawakan Dr. Tifa masalah hutang piutang. Saya aneh gitu loh. Apakah kalian akan mengira kami akan mundur membela Dr. Tifa hanya karena masalah pribadinya? Tidak. Justru kami akan terus semakin bersemangat. Kalian semangat teman-teman ya. Justru tidak ada sedikit pun rasa marah, rasa benci terhadap Dr. Tifa. Kami marah, kami benci kalau Dr. Tifa itu melanggar integritas dan konsistensinya. Tapi selama itu masih dipegang dan keburukannya diungkap, pribadinya diungkap. Bagi saya justru itulah pejuang sebenarnya. Pejuang sesungguhnya di situ. Karena kalau mau aman ya seperti yang dilakukan oleh Rismond. Kalau mau aman seperti yang dilakukan oleh Egy Sujana, Harida Melubis. Tapi justru yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo ketika ancaman begitu luar biasa. Cara penangkapan seperti dilakukan yang di peristiwa. Ini kata Roy Suryo, G30 SPKI. Tapi mental mereka tetap kuat, mental mereka teguh. Dan bahkan pada saat terakhir sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, kejaksaan menawarkan untuk restoratif justice kepada mereka berdua. Tapi mereka menolak.
Bayangkan. Dan ketika cara suap tidak bisa dilakukan, ketika merayu tidak bisa dilakukan, biasanya apa? Orang-orang yang panik ini ancaman yang dilakukan. Ketika mereka tidak mampu untuk merayu Roy Suryo dan Dr. Tifa, mereka akan menggunakan ancaman. Salah satunya saat ini. Bagaimana mereka menggunakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan eksekusi yang kasus ini sudah 4,5 tahun yang lalu. Surat eksekusi keluar dari setahun yang lalu. Kenapa baru sekarang dilakukan? Karena niatnya mau menyerang mental dari atau psikologi dari Dr. Tifa. Salah, Mas. Salah. Justru yang kalian lakukan ini akan semakin membuat orang yakin Jokowi lah biang kerok bangsa dan negara ini. Bayangkan di Lampung, ya, di Lampung yang mengangkat yang katanya gelar adat, ternyata para orang-orang yang terlibat korupsi. Kan saya bilang, tai itu akan berkumpul sama dengan orang-orang yang memang ada karakter tai. Karena mereka saling melindungi, itu sudah hukum alam. Kenapa Rizmon itu bergabung dengan mereka? Karena sesama pemalsu ijazah akan merasa nyaman. Ya. Jadi inilah yang saya bilang bahwa apa yang saat ini hari ini dialami oleh Dr. Tifa justru semakin membuat saya semakin semangat, semakin membuat saya militan bahwa orang yang diserang pribadinya ketika sedang mengalami permasalahan dengan orang besar, yakinlah bahwa orang besar itu berada di dalam kubu yang salah. Sekali lagi teman-teman, ketika orang yang sedang bermasalah dengan orang besar, yang diserang bukan masalah langsung, masalah yang dihadapi tapi pribadinya, yakinlah bahwa orang besar itulah yang punya posisi yang salah. Bisa dipahami teman-teman? Itu sebenarnya adalah logika sederhana. Kalau Termol bisa berpikir, dia akan berbalik simpati. Oh iya ya, kenapa kok diserang pribadinya masalah hutang piutang? Kenapa tidak diserang langsung kepada Jokowi ijazah tentang barang bukti yang dia miliki? Paham teman-teman? Makanya inilah yang saya katakan bahwa jangan harap kami akan justru kendor terhadap Dr. Tifa hanya kalian ungkap kasus hutang piutang pribadinya. Justru kami akan terus semakin bersemangat. Kami akan terus untuk memberikan dukungan karena orang inilah pejuang sejati yang berintegritas. Karena kalau hanya untuk menghadapi ya utang cuma 480 juta, sekelas Dr. Tifa tawarannya lebih. Wong saya aja hampir segitu tawarannya kok. Ya, apalagi sekelas Dr. Tifa. Kalau dia mau nyaman seperti Rizmon pasti dia berbalik. Tapi kenapa dia mempertahankan ini? Nggak sudi dia dibeli seperti itu. Ya, teman-teman semuanya. Dan ada DM 3 kalau nggak salah dari Temul yang mengatakan Valok dibayar kali sama Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya ampun. Tuduhannya. Tidak ada serupiah pun. Ini saya bersumpah ya. Demi Allah, demi Rasulullah tidak ada serupiah pun saya terima uang dari Dr. Tifa, Roy Suryo ataupun kelompoknya yang berkaitan dengan perjuangan ini. Nggak ada. Saya ingin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah bentuk tanggung jawab saya, kecintaan saya terhadap bangsa dan negara ini. Karena ini adalah bagian dari meluruskan sejarah bangsa dan negara ini ke depan kepada anak cucu kita. Saya bisa memahami posisi Dr. Tifa ketika diserang pribadi. Wong sekelas saya saja yang belum terkenal, belum ada apa-apanya, diserang pribadi saya kok. Apalagi sekelas Dr. Tifa. Jadi salah kalau kalian cara menyerang Dr. Tifa atau Roy Suryo dari sisi pribadi. Yakinlah kami tidak akan pernah berpaling. Yakinlah kami bahkan tidak akan pernah bergerak untuk mendukung mereka. Sama sekali tidak. Karena yang kami lakukan, kami yakini kebenarannya. Apalagi dengan peristiwa ini, kami semakin yakin kebenaran yang kami lakukan. Karena tidak mungkin ketika orang kecil berhadapan dengan orang besar, orang kecil ini diserang pribadinya, berarti permasalahan pokoknya tidak pernah bisa diselesaikan. Artinya kita berada di pihak yang benar, teman-teman. Ini kan rasionalitas sederhana. Jadi, teman-teman semuanya, saya menjadi heran sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Apalagi sekarang isu-isu ditebarkan kemana-mana bahwa Jokowi tidak wajib hadir di pengadilan.
Beberapa koma, beberapa VT sudah mulai menaikkan itu. Memang kalian takut ya tanggal 2 nanti Jokowi tidak hadir di pengadilan, nanti akan dibully di seluruh dunia. Di seluruh Indonesia akan dibully ya? Ya. Nanti lihat deh, tanggal 2 Juli Jokowi tidak hadir. Teman-teman, kita kerahkan kita gerakkan membuat VT dengan tagar Jokowi pengecut takut di pengadilan. Orang ini bagaikan tikus digorong-gorong ketika permasalahan yang akan diselesaikan dengan cara masuk ke pengadilan malah tidak hadir. Padahal silakan cek tata cara bagaimana pengadilan pidana delik aduan, pencemaran nama baik. Kedua belah pihak wajib hadir karena nanti akan diperlihatkan barang bukti yang dijadikan sebagai penetapan tersangka dan jalannya persidangan. Itu wajib hadir. Tidak ada celah di sana untuk tidak hadir. Gak ada itu, oh nanti ini kan baru sidang pertama. Tidak, justru sidang pertama itulah sesuai dengan pasal 200 KUHP kita. Saksi pertama yang pihak dimintai pertanyaan itu adalah saksi pelapor. Karena pondasi nanti, elaborasi dari keterangan-keterangan itu berasal dari para saksi pelapor ini. Dan kalau kalian ngancem saya, karena ada beberapa DM yang sudah ngancem, Valok, awas lo ketemu saya di PN Jakarta Timur. Saya justru nanti akan orasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya akan perlihatkan diri saya. Silahkan kalau kalian mau macam-macam dengan saya, silahkan. Ancaman kalian gak akan pernah membuat saya takut. Sayang DM-nya itu dilakukan akun cuman punya 3 follower yang mengancam saya untuk ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terus kalian menganggap bahwa saya akan tidak datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Salah kamu. Justru semakin kalian ancam, saya bagaikan air yang kalian tahan, kalian ancam, justru akan semakin meledak. Salah cara-cara yang kalian lakukan. Bahkan saya bilang, saya tidak akan pernah bermasalah, ya. Saya tidak akan pernah bermasalah kalau nanti saya dijadikan tersangka atau bahkan dipenjara. Jika dalam persidangan ini Jokowi tidak pernah hadir. Dan ternyata ketidakhadiran Jokowi dan tidak dibukanya ijazah ternyata bisa membuat Roy Suryo dan Dr. Tifa di penjara. Saya yang akan berteriak setelah vonis itu, mari kita gerakkan ya pengadilan jalanan kepada Jokowi untuk datang beramai-ramai ke Solo. Jika seandainya, ini seandainya ya teman-teman, ini seandainya, sekali lagi saya ulang, biasanya diedit dipotong nih. Jika seandainya nanti putusan hakim memang seperti itu, jelas ini ada kriminalisasi, maka saya akan menggerakkan dan tidak takut saya akan ditunjuk sebagai provokator. Saya akan menggerakkan bahwa ini perlu pengadilan rakyat, pengadilan jalanan, karena sudah terlalu berlebihan dan keterlaluan, karena tidak ada pembuktian secara langsung yang dilakukan oleh saksi pelapor. Karena di dalam KUHP kita, saksi pelapor jika tidak hadir, kasus harus dihentikan. Ini di KUHP nih. Ini di aturan, bukan kata saya loh. Ini kata KUHP. Jika saksi pelapor dalam delik aduan tidak hadir, maka pengadilan hakim bisa memerintahkan dijemput paksa. Tetapi jika ini tidak dilakukan, maka saya akan berteriak untuk terus kita suarakan pengadilan jalanan kepada Jokowi. Tetapi saya akan menghargai. Walaupun saya tahu kebenarannya seperti apa investigasi di Ketoyan. Jika persidangan ini dilakukan dengan adil, persidangan ini dilakukan objektif, maka saya akan menghargai itu. Karena sebuah negara akan besar kalau hukum dijadikan sebagai panglima, ditegakkan dengan benar. Bukan atas kepentingan politik, apalagi kepentingan orang-orang yang masih punya kekuasaan. Sampai kapan kita akan terus seperti ini di negeri ini? Apa sih sebenarnya yang diinginkan rakyat? Hukum yang adil kok. Kita kaya juga enggak. Kita jadi konglomerat juga enggak. Kalau hukum tidak kita terima dengan adil, apalagi yang bisa kita perjuangkan di sebuah yang disebut namanya bangsa Indonesia? Bukankah tujuan berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana untuk mengangkat derajat, harkat, martabat, kesejahteraan rakyatnya? Nah kalau itu tidak terjadi, buat apa? Variabel terbentuknya sebuah negara itu ada 4. Wilayah yang pertama, rakyat yang kedua, baru terbentuk pemerintahan dan pengakuan secara de jure maupun de facto. Nah kalau rakyat di atas pemerintahan terus kita ditindas terus, hukum tidak dijadikan sebagai panglima, terus kita mau hidup berbangsa dan bernegara seperti apa? Bang Semut Merah, saya kompor. Ya saya kompor. Saya tidak akan pernah takut untuk bilang kompor karena saya mencintai bangsa dan negara saya. Kecuali saya punya sifat pengkhianat. Saya akan menyanjung dan akan memuji orang yang membayar saya. No. Saya akan menjaga konsistensi saya di sini. Karena ini sudah keterlaluan. Ya, jadi isu yang hari ini ya, yang
Yang pertama adalah eksekusi terhadap apartemen yang ditempati oleh Dr. Tifa karena hutang piutang. Jelas ini adalah bagian dari untuk melakukan tekanan psikologis, perang urat saraf, perang psikologis, sewa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan mental dari Dr. Tifa. Dan kalau kalian tujuannya adalah membuat Dr. Tifa dijauhi para pendukungnya, cara yang kalian lakukan norak dan salah. Justru ketika orang yang kami bela seperti Dr. Tifa, kalian serang pribadinya, padahal yang dilawan adalah orang kuat seperti Jokowi 2 periode jadi presiden, maka saya semakin yakin saya berada di pihak yang benar. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan kalian? Apakah merasa sama dengan apa yang saya rasakan? Ketika saya melihat video tentang bagaimana eksekusi terhadap Dr. Tifa, saya membayangkan sosok ini begitu luar biasa mempertahankan keteguhan hatinya. Padahal cuma duit segitu ketika dia mau untuk restoratif justice selesai semua permasalahannya. Tapi dia tetap mempertahankan. Dia nggak apa-apa dipermalukan. Dia tidak masalah diserang pribadinya. Tapi dia memegang teguh bara panas itu yang disebut sebagai konsistensinya. Dia pegang terus. Justru saya semakin yakin dan semakin berani untuk mendukung Dr. Tifa karena saya meyakini bahwa saya berada di pihak yang benar. Dan kalau saya sudah yakin di pihak yang benar, tidak ada yang saya takutin. Karena saya selalu dari kecil diajarkan kebenaran itu selalu melahirkan keberanian. Tetapi kesalahan, kepengecutan akan melahirkan ketakutan. Dan itu yang saya pegang teguh sampai saat ini. Saya datang ke Padang, saya datang ke Kudus. Ketika saya merasa benar, saya akan datangin. Bukan saya dicari, tapi saya yang mencari. Dan kalian menjadi saksi waktu itu saya bagaimana saya ke Kudus, bagaimana saya ke Padang, bagaimana saya ke Madura. Karena bagi saya adalah ketika yakin dengan perjuangan kebenaran, maka buat apa kalau kita tidak perjuangan itu? Benar itu bukan berarti sesuatu yang harus diam. Ketika benar dan kalian diam, artinya kamu sedang berada di ruang imajinasi.